السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat. Kunci kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, yaitu menegakkan agama. Menegakkan agama dengan prinsip-prinsipnya, usul yang merupakan pondasi agama Islam. Sudah dibahas sebagiannya. Yang pertama, harus berpegang dengan kitab was sunnah, mentaati Allah dan Rasulnya. Kedua, memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Setiap satu judul bisa dibahas satu daurah tersendiri, karena pondasi sangat banyak dalil-dalilnya, sangat banyak aqwal ulama. Yang ketiga, kalau di dalam Al-Quran ada berita-berita gaib dan semua berita-berita yang Allah khabarkan dalam Quran dan Sunnah wajib diterima. Aman nabihi kullun min inda rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Jangan ditentang dengan akal, jangan ditentang dengan perasaan, jangan ditentang dengan ra'yu.
yang paling banyak menentang berita-berita dari Allah dan Rasulnya, khususnya berita-berita yang gaib, adalah haula ahlul kalam, ahlul filsafat. Kaidahnya sudah kita bacakan. Apa kaidah para ulama? Amirruha kama ja'at bila kaif. Lewati ayat-ayat tadi sebagaimana apa adanya, tanpa kita bertanya kayak apa, seperti apa. Allah maha tinggi di atas arasnya, aman Nabi. Kayak apa di atas arasnya? Gak perlu bertanya. Siapa yang akan jawab? Wahyu sudah tidak turun lagi. Kaidah yang mirip dengan itu adalah ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wassukuti anhu. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, semua apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran, maka tafsirnya adalah membacanya, kemudian sukut, kemudian diam. Tafsirnya adalah membacanya. Yadullah fauqa aidihim. Maksudnya apa? Tafsirnya apa? Maksudnya yadullah fauqa aidihim. Kamu baca lagi. Itu tafsirnya. Mau diterangkan apa? Tangan Allah di atas tangan mereka. Tafsirnya, maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka. Titik. Kemudian dia. Dari mana kita tahu tangannya seperti apa, kayak apa? Tidak mungkin kita bisa tahu. Dan itu qis ala dzalik pada semua ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang merupakan berita-berita gaib, kamu katakan seperti itu. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Maksudnya Allah ciptakan Adam dengan tangannya, titik. Maksudnya apa? Maksudnya Allah berfirman, ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Tafsirnya membacanya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Dan termasuk prinsip juga yang perlu dibahas secara panjang lebar di kesempatan lain adalah menegakkan tauhid, uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma dan sifatnya. Yang kelima, barakallahu fikum, al-hus 'alal ilmi wat ta'allum. Beda-beda susunan tidak mengapa, beda-beda urutannya. Mementingkan ilmu dan belajar, mementingkan talabul ilmi, karena tidak mungkin bisa menegakkan agama tanpa talabul ilmi. Bagaimana mungkin bisa menegakkan syariat kalau nggak dikaji syariatnya, dipelajari ayat dan hadisnya. Yang kelima atau yang keenam, baligh wala tujadil. Sampaikan, jangan dijadikan ajang perdebatan. yakni menyampaikan ilmu, menyampaikan qala Allah dan qala Rasul dalam keadaan tidak perlu berdebat. Ilqi kalimatak wamshi, lemparkan kalimatmu, jalan. Ini kebenaran. Tapi menurut saya ini menurut Allah dan Rasulnya. Kamu terima, mudah-mudahan kamu dapat pahala. Kamu tolak, urusan kamu dengan Allah. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah kewajiban atas kami kecuali menyampaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, masalahnya saya tekankan juga masalah ini. Seringkali kita terpancing untuk berdebat, padahal berdebat itu tidak sunnah. Rasulullah SAW marah kepada mereka yang berdebat, bukan untuk ini Quran diturunkan.
bukan untuk diperdebatkan, diadu antara ayat ini dengan ayat itu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah diajak berdebat oleh seseorang. Ta'al ila hanut, marilah ke warung itu. Uhajuk, aku akan berargumen kepadamu. Ini menunjukkan alasanku, argumenku. Kata Imam Malik, in ghalabtani, kalau engkau bisa mengalahkan aku, kalau aku bisa mengalahkan kamu, ya kamu ikut saya. Tayyib, kalau saya ikut kamu, ada orang ketiga ngajak debat, ternyata kita berdua kalah. Kalau kita berdua kalah, kita ikut dia. Imam Malik mengatakan, inna hadzal din laisa liman ghalab. Sesungguhnya agama ini bukan milik pemenang debat. Agama ini bukan milik pemenang debat. Kalau engkau belum mendapatkan kebenaran, carilah sendiri. Saya sudah mendapatkan kebenaran dalam Quran dan Sunnah. Enak kan? Tidak dilayani oleh Imam Malik rahimahullah. Kalau kita kalah, ikut dia. Kalau kita dengan dia kalah, ikut yang ketiga. Kalau ketiga kalah, ikut yang keempat. Akhirnya agama terus berubah-ubah pada dia. Tidak pernah ada keyakinan. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, man ja'ala dinahu 'ardan lil khusumat aktsarat tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, bahan perdebatan, maka akan banyak berpindah-pindah. Kata Umar Ibn Abdul Aziz, khalifah yang lurus dari Bani Abbas, dari Bani Umayyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aktsarut tanaqqul, banyak berpindah-pindah karena isinya, hidupnya berdebat. Hari ini dia sebagai seorang Mu'tazilah, cerdas katanya. Besok ketemu lagi, sekarang saya menjadi Khawarij. Kemarin saya diskusi dengan satu orang, ternyata Mu'tazilah itu lemah, gak semangat jihad katanya. Oh, jadi berubah jadi Khawarijiyah. Berikutnya ketemu lagi, beda lagi. Mukanya udah beda, pakainya udah beda. Loh, kamu sekarang berubah lagi? Iya, ternyata Khawarij itu kurang zikir, maka saya sekarang sufi katanya. Besoknya berubah lagi. Mengapa? Aktsarut tanaqqul. Karena dijadikan agama ajang perdebatan, bahan perdebatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal dua prinsip sudah cukup, yang nomor 1 dan nomor 3. Kalau ada perintah dalam Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Kalau ada berita dalam Quran dan Sunnah, amanna bihi kullun min indi rabbina. Selesai. Perintah-perintah ditaati, dituruti. Berita-berita diimani, itu kebenaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, siapa yang mendengar syubhat dari ahlul bid'ah, argumen-argumen mereka, jangan sampaikan pada orang lain. Siapa yang mendengar, kebetulan terdengar atau mendengar, maka buang jauh-jauh. Jangan sampaikan pada temanmu. Nular. Kamu bingung, iya ya, ini syubhat susah sekali menjawabnya. Tanyakan kepada ahlul ilmi, akan ada jawabannya. Selesai. Jangan kepada temanmu, ini saya dapat syubhat begini. Iya, saya juga ikut bingung. Kemudian yang ketiga, kami berdua bingung, ada syubhat begini. Iya, saya juga bingung. Jadi 4, jadi 5, jadi 6. Kayak penyakit menular. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Prinsip yang kelima, baligh wala tujadil. Sampaikan dan tidak perlu berdebat. Yang berikutnya barakallahu fikum adalah al-hirs ala jama'atil muslimin. Sudah sering dibahas. Untuk tetap sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Jangan ikut-ikutan hura-hura politik, perdebatan politik, apalagi sampai kemudian memberontak, menentang, demonstrasi dan seterusnya, akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Itu juga penegakan agama. Yang ketujuh, berkait dengan yang pertama, tetapi lebih khusus lagi, memuliakan sunnah. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah dan membela sunnah, memuliakan sunnah, terapkan sunnah pada dirimu. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kata para ulama, in istata'ta an tahukka ala rassika illa bisunnah fafa'al. Kalau perlu kamu menggaruk kepala pun dengan sunnah. Artinya semua disesuaikan dengan sunnah. Kalau menyisir rambut pun sesuaikan dengan sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW menyisir? Ini ihya'us sunan. Kalau belum mampu menegakkan sunnah, tetap muliakan sunnah. Sunnahnya memakai pakaian laki-laki itu di atas pertengahan betis. Kalau tidak mau di bawahnya nggak apa-apa. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Maka barakallahu fikum, kalau kamu bisa, alhamdulillah, dalilnya sudah sangat jelas, izarul mu'min ila nisfis saq. Izarnya seorang mukmin setengah betis. Kalau kamu tidak mampu, kamu di atas mata kaki sedikit saja, mepet-mepet. Jangan mencela orang yang memakainya setengah betis. Itu memuliakan sunnah. Astaga, kok aneh ya? Pakaiannya segini di atas kempol, itu sunnah. Jangan kamu cerca dia, walaupun kamu belum mampu. Ikhwan ibn a'azzakumullah, itu juga prinsip penegakan sunnah yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kesembilan, as-sidqu. Hadza yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kata Allah, hari ini hari orang-orang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, sampai diakhiri ayatnya dengan dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang besar. Jujur dalam berbicara, jujur dalam ikrar, jujur dalam iman, jujur dalam muamalah, jujur dalam hutang piutang, jujur dalam segala hal. Khususnya dalam perkara masalah ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buktikan. Tanpa bukti namanya tidak jujur. Yang berikutnya barakallahu fikum adalah ar-raddu ala ahlil bid'ah. Ini yang akan kita bahas sekarang. Membantah orang-orang yang menyelisihi agama sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tadi baligh wala tujadil, sampaikan, jangan berdebat, itu amar ma'ruf. Sekarang bantah kesalahan, bantahlah penyelisihan, ini nahi munkar. Ikhwan ibn a'azzakumullah, mengapa harus ada radd alal mukhalif? Karena namanya manusia, bisa benar, bisa salah. Sehebat apapun, sealim apapun, bisa terjerumus dalam ketergelinciran. Maka siapa yang melihat kesalahan, tegur.
Tetapi ada perbedaan-perbedaan cara menegur. Kalau seorang alim ahlus sunnah keliru, ya tentunya kita akan ingatkan dengan sopan antara dia dengan alim itu. Syekh, tadi antum sampaikan begini, padahal anda baca di sini begini. Nadanya bukan nada menegur, tetapi nadanya bertanya. Sehingga kalau ternyata beliau punya dalil yang lebih kuat, kamu dapat ilmu. Iya, saya tahu dalam kitab itu seperti ini. Tetapi di dalam kitab lain, Imam Fulan Ibnu Fulan berkata, Rabbi zidnya ilma, kita dapat ilmu. Kalau ternyata beliau keliru, beliau akan merubahnya besok. Dan itu saya dengar tadi contohnya dari Ustaz Usama. Sahih? Itu barakallahu fikum raddun 'alal mukhalif. Walaupun seorang alim. Yang jenis kedua, kalau yang menyelisihinya memang tukang menyelisihi sunnah. Siapa itu? Ahlul bid'ah wad dhalalah. Memang orang ini ahlul ahwa. Maka yang penting bukan merekanya. Merekanya kita tahu sahibu hawa. Orang yang senangnya hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu, senangnya bid'ah wad dhalalah. Tetapi kaum muslimin, jangan sampai mereka tertipu. Sehingga ketika bicara dia di mimbar, kita juga bicara di mimbar bahwa apa yang disampaikannya salah. Pemahaman sunnah tidak begitu. Riwayatnya dhaif. Dibatalkan oleh para ulama karena ada rawi yang begini dan begitu. Kalau tadi ingin menghiasi gurunya agar semakin sempurna, iya kan? Tapi yang kedua, menyelamatkan kaum muslimin dari tipu daya orang tersebut. Imam Mujahid rahimahullah menyatakan, laisa ahadun min khalqillahi illa wa huwa yu'khad min qawlihi wa yutrak. Tidaklah ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia pun kecuali ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinukil dari Mujahid rahimahullah, dinukil pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Imam Malik mengambil dari mereka. Walaupun lebih terkenal bahwa ini ucapan Imam Malik, ternyata asalnya dari Mujahid dan dari Ibnu Abbas. Imam Malik Imamul Madinah, imam di Masjid Madinah, sehingga beliau mengatakan dengan kalimat, tidak ada seorang pun illa yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Tidak ada seorang pun kecuali ucapannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang dikubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, ahlus sunnah adalah ahlur rahmah. Ahli sunnah ini adalah orang yang penuh kasih sayang, saling menyayangi. Maka mereka menegakkan tawasibil haqqi, tawasibil sabri, tawasibil marhamah. Saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran, saling menasehati dengan rahmat. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita yang dinasehatinya dengan kebenaran, kita bersyukur alhamdulillah. Ini kasih sayang dari saudara kita kepada kita. Tapi kalau yang dinasehatinya adalah ahlul bid'ah yang tadi, yang ditegur adalah ahlul ahwa, sesungguhnya sama, itu juga rahmat, itu juga kasih sayang. Tapi mereka tidak syukur, tetapi kufur nikmah, sehingga mereka akan merasa dijatuhkan, akan merasa ditahdzir, saya diginikan, saya digitukan, dan seterusnya. Ada istilah sekarang, membunuh karakter, pembunuhan karakter.
Sami wala haraj. Silakan namakan semaumu. Ini adalah ajaran Quran dan Sunnah. Kalau ada penyimpangan diajarkan, maka kita akan umumkan bahwa itu kesesatan penyimpangan. Iya kan? Sebagai rahmat. Rahmat buat siapa? Rahmat buat kaum muslimin dan rahmat buat orang itu. Orang yang sesat. Pengikutnya banyak. Banyak gak dosanya? Banyak. Karena dia akan memikul dosanya dan dosa pengikut-pengikutnya. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang melakukan ajaran bid'ah yang sesat, yang jelek, maka akan mendapatkan dosanya dan dosa pengikutnya. Maka dengan kita tahdzir, hati-hati kaum muslimin, dia mengajarkan kesesatan, dia mengajarkan pemikiran khawarij, pemikiran sesat, menyimpang dan seterusnya, pengikutnya berkurang. Kebaikan bukan? Buat si tokoh khawarij ini kebaikan. Wizruha wa wizru man amila biha, mendapatkan dosanya dan dosa pengikutnya. Loh, pengikut saya mana? Sudah habis ditahdir oleh Ahlus Sunnah. Bagus kan? Tidak berlipat-lipat dosanya. Ini rahmat buat dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika ada yang bertanya pada gurunya, ya Syekh, engkau banyak membantah orang, si fulan ditahdzir, si fulan ditahdzir. Dijawab oleh ulama tersebut, nahnu arham bihim min abaihim wa ummahatihim. Kami lebih sayang pada mereka dari bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia, sedangkan kami menjaga mereka dari api akhirat, api neraka. Mana yang lebih tinggi rahmat? Mana yang lebih tinggi kasih sayangnya? Kita peringatkan, hati-hati, ini bid'ah dalalah, hati-hati, ini penyimpangan sesat, hati-hati, ini akan membawa celaka dunia akhirat. Rahmat untuk mereka. Kalau mereka tidak mau mengikut, paling tidak pengikutnya akan selamat. Oh, ternyata salah ucapan orang ini. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Sunnah An-Nabawiyah di juz kelima halaman 158. Kata Syekhul Islam rahimahullah, naqawatul muslimin wa hum khairun nasi linnas. Ahli sunnah adalah naqawatul muslimin, khairun nasi linnas. Ahli sunnah adalah orang-orang pilihan di tengah kaum muslimin, yang paling bermanfaat bagi manusia untuk manusia, yang paling bermanfaat di antara manusia terhadap manusia yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik ucapan ini dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ahlus sunnah itu arhamun nas linnas, yang paling sayang pada manusia. Si fulan, si alan yang bukan ahlus sunnah, biarkan saja, masing-masing dengan pendapatnya. Biarkan saja berjalan di jalannya masing-masing, dengan pemahamannya masing-masing, semua baik. Ini justru tidak rahmat, tidak kasih sayang. Yang jalannya salah dibiarkan, yang jalannya menyimpang sesat dibiarkan, yang jalannya menuju neraka dibiarkan, yang begini dibiarkan, semuanya dibiarkan. Apakah ini rahmat? Tidak. Ahli sunnah sebaliknya mengingatkan, jangan, ini bid'ah dalalah, kembalilah pada sunnah. Jangan ini menyelisihi agama, menyelisihi ayat ini, menyelisihi hadis ini. Diingatkan agar kembali lurus, agar selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab. Arhamun nas linnas, yang paling sayang pada manusia di antara manusia. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, Imam Ahmad pernah ditanya, ar-rajulu
yasumu wa yusalli wa ya'takif. Seorang puasa sunnah, kemudian qiyamul lail, salat sunnah, kemudian i'tikaf. Apakah yang demikian lebih kamu sukai, wahai imam, atau orang yang berbicara tentang penyimpangan ahlul bid'ah? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnah, qal idza qama wa shalla wa i'takafa fahuwa li nafsihi. Adapun dia salat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf, itu untuk dirinya sendiri. Adapun yang berbicara bahaya ahlul bid'ah, penyimpangan ahlul bid'ah, maka ini untuk manusia secara umum. Fahada afdal, ini afdal. Ternyata berbeda dengan cara pandangnya kelompok sufiyah tadi, yang dilanjutkan oleh ikhwaniyah dan dilanjutkan oleh hizbiyah untuk menutup dan mengubur amar ma'ruf nahi munkar, untuk tidak saling salah menyalahkan, tidak mengumumkan sesuatu penyimpangan-penyimpangan. Ini barakallahu fikum berbeda 180 derajat. Imam Ahmad malah mengatakan justru mengingatkan umat dari bahaya penyimpangan ahlul bid'ah itu lebih afdal dari puasa sunnah, salat sunnah, ibadah sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kamu menyembelih seekor kambing dengan sunnah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimakan sendiri. Orang kedua memotong juga dengan sunnah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimakan sebagiannya, dibagikan sebagian untuk fuqara wal masakin. Ayyuhuma afdal? Mana lebih afdal? Yang kedua, jelas. Mengapa? Memberikan manfaat kepada manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri bagus, karena caranya sudah benar, ibadahnya mendapatkan pahala, Masya Allah. Tetapi yang ini untuk manusia secara umum. Berapa pahalanya? Tergantung banyaknya orang yang mendapatkan manfaat dari dia. Kalau banyak orang yang mengambil manfaat daripadanya, alhamdulillah dia selamat, fulan selamat. Karena penjelasan dari Syekh fulan, dari ulama fulani, maka tentunya pahalanya lebih besar. Berlipat-lipat kalinya. Karena man sanna sunnatan hasanatan, kalau tadi kan sayyi'atan. Siapa yang mengajarkan satu sunnah yang baik kemudian diikuti, falahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala seluruh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Pahala mereka tetap sempurna, tetapi pahala yang mengajarkannya dilipatkan sesuai dengan jumlah pengikutnya. Ini perkara penting, dan saya tekankan karena sering dilupakan. Prinsip ini yang termasuk penegakan sunnah sering dilupakan, yaitu barakallahu fikum rad alal mukhalif. Yang berikutnya, yang ke-11, hati-hatilah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hati-hatinya dalam rad alal mukhalif. Karena orang yang terjatuh dalam kesalahan ada dua jenis. Ada orang yang terjatuh dalam kesalahan karena memang sahibu hawa, menentang dalil-dalil dengan hawa nafsunya sendiri. Dan itu yang tadi kita tahdzir, kita peringatkan umat dari bahaya orang-orang kayak gini. Ada yang tergelincir karena ijtihadnya yang salah. Yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Berarti prinsip yang ke-11 barakallahu fikum, bedakan kesalahan ijtihad para ulama dan kesalahan yang disengaja menentang sunnah dengan ra'yunya, menentang sunnah dengan hawa nafsunya. Bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah apakah dia benar-benar alim yang layak untuk beristihad.
Kalau ya, maka ijtihadnya benar, dapat 1 pahala. Dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dapat 1 pahala. Bayangkan. Dia tetap dapat pahala. Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajrani. Kalau seorang hakim berijtihad, kemudian tepat ijtihadnya, mendapatkan 2 pahala. Wa idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau si hakim ini berijtihad kemudian salah, dia dapat 1 pahala. Berarti tetap dapat pahala 1 atau 2. Tidak dosa karena berijtihad. Tetapi catatan pentingnya jangan lupa, Nabi dalam hadis ini menyatakan fa'akhto'a, maka dia salah, dapat 1 pahala. Tetap salah, hasil ijtihadnya tetap salah. Maksudnya tetap salah, boleh dikatakan ditegur kesalahannya. Dan kalau kita bahas, beliau salah rahimahullah wa ghafarallahu lahu, beliau tergelincir. Adapun imam-imam yang lain semuanya sepakat. Tidak seperti ini. Begitu. Dengan sopan dan didoakan semoga diampuni kesalahannya. Ini ijtihad beliau. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bisa membedakan 2 jenis kesalahan ini dan bisa membedakan 2 orang manusia, yang satu memang menyelisihi sunnah, menentang sunnah, yang satu ahlus sunnah tergelincir, maka insya Allah selamat dari penyimpangan Haddadiyah. Haddadiyah ini ekstrim dalam masalah ini, sehingga dikatakan Ibnu Hajar mubtadi'un dhal, Imam Nawawi sesat, menyimpang, Asy'ari dan seterusnya. Tidak demikian. Kamu lihat dari awal kitab sampai akhir kitab, banyak ucapan beliau, peganglah sunnah, ikutilah Nabi, ikutilah sunnah, terlalu banyak. Ciri-ciri, sikap-sikap ahlus sunnah sangat banyak pada kitab-kitab beliau. Makanya para ulama memakainya. Tetapi ketika beliau tergelincir dalam takwil, misalnya, maka mereka para ulama, hadza min zallatihi rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ini termasuk ketergelinciran beliau, semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya. Ada yang mengumpulkan beberapa apa saja takwilnya beliau dalam kitabnya Fathul Bari. Segini mungkin. Padahal kitabnya ada sekian jilid. Ikhwan ibn azakumullah. Manusiawi beristihad kemudian salah. Manusiawi kalau ia tergelincir, apalagi tergelincir lidah. Seperti ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di dalam Aqidah Tahawiyah. Beliau menyatakan bahwa Allah qadimun bila ibtida'. Allah qadimun bila ibtida. Dulu tidak ada awalnya. Maka saya baca ta'liqnya Syekh bin Baz bahwa sifat qadim adalah bid'ah. Tidak ada satu sifat pun yang bernama sifat qadim bagi Allah Ta'ala. Syekh Albani juga sama, bahwa sifat ini sifat bid'ah, tidak ada qadim dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi muridnya Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan bahwa maksud beliau adalah al-awwal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya tehun ibn azzakum, berarti terkelinciran lafaz saja. Yang dimaksud adalah Allah huwal awwal wal akhir. Emang qadim beda sama awal? Beda. Kalau qadim itu artinya kuno, lama. Kalau ada kitab yang baru, kamu katakan kitabun jadid. Kalau ada kitab yang sudah lusuh, sudah rusak, sudah banyak berdebu, sudah banyak titik-titik dari jamur, dikatakan hadza kitabun qadim. Lihat ikhwan ibn azakumullah.
maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini zallah, ini ketergelinciran. Enggak bisa menyebabkan seseorang jadi sesat menyimpang karena tergelinciran seperti ini. Bahkan dalam hadis yang sahih, yang kalian juga mendengar kisahnya, Rasulullah SAW mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala sangat senangnya, gembira dengan taubat hambanya, seperti seseorang yang berjalan di padang pasir dengan untanya, kemudian tiba-tiba dia istirahat, untanya dengan perbekalannya hilang. Dihilang di padang pasir itu artinya kematian. Dia cari ke sana kemarin tidak ada, ya sudah, pasti mati. Airnya, makanannya, semuanya bersama unta tadi. Maka dia duduk nunggu mati. Ketiduran. Begitu bangun, untanya sudah ada di hadapannya. Maka dia pun gembira dan berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kebalik, saking gembiranya. Apakah dihukum? Ya enggak, namanya zalatul lisan. Saking gembiranya sampai salah ngomong. Ikhwanina azakumullah. Maka barakallahu fikum, keikhlasan dalam menegakkan agama itu penting. Kejujuran dalam menegakkan agama itu penting, sehingga harus melihat dengan kacamata hikmah, harus melihat dengan kacamata keikhlasan. Jangan melihat dengan hawa nafsu. Jangan melihat dengan pertikaian pribadi. Ini kurang ajar. Saya dikatakan begini, dikatakan begitu. Saya balas nanti, saya cari kesalahannya. Dicari kesalahannya. Maka yang dia dapati ketergelinciran lidah tadi. Wah, dia ngomong begini, ngawur, sesat ini, kufur. Ya akhi, kamu kenal dia bertahun-tahun, dia ahli sunnah. Apa mungkin mengatakan engkau hambaku dan aku Tuhanmu? Gak mungkin. Ini tergelinciran lidah. Ketika semangat mengkaji, terluput kalimatnya, salah ngomong. Diambil, sikat. Ini barakallahu fikum pemikiran demikian haddadiyah. Pemikiran ekstrim. Tidak ada seorang pun yang berbuat kesalahan, ketergelinciran, sikat sebagai mubtadi'un dhal. Ikhwanina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka prinsip berikutnya yang perlu kita tegakkan adalah pandanglah kesalahan orang lain dengan keikhlasan dan rasa cinta. Kalau itu saudaramu yang kamu kenal ahlus sunnah dari tahun-tahun lalu, sudah sejak dulu-dulunya, maka tegurlah. Pasti dia nggak sengaja atau salah paham. Ya akhi, kamu ngomong begini? Enggak. Kapan? Ini saya dengarkan rekamannya kamu ngomong. Astagfirullah. Berarti nggak sengaja. Dia sendiri lupa dan ketika dengar kaget. Masa saya bilang begitu? Yang kedua, kesalahpahaman. Kamu ngomong begini? Iya. Memang saya mengatakan begitu. Saya dapat dalam kitab fulani dan kitab fulani. Ya akhi, kitab fulani itu sudah dibantah oleh Syekh Fulan. Masa coba lihat kitabnya, bantahannya. Dia sadar kalau dirinya salah, maka dia perbaiki. Ini indah. Barakallahu fikum. Harus ditegakkan tawasibil haqqi, tawasibil sabri. Harus ditegakkan tawasibil marhamah. Saling mengingatkan. Karena manusia gak ada yang sempurna. Kalau saya yang salah, tegurlah saya. Kalau kamu yang salah, saya tegur kamu. Dan begitulah keindahan bersaudara, keindahan ukhuwah. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, dari penegakan sunnah, penegakan agama adalah hikmah. Istiqdam al-hikmah, menegakkan hikmah, berdakwah dengan hikmah. Walaupun satu dan lainnya berkait, bahwa sikap tadi membedakan antara kesalahan yang merupakan ketergelinciran seorang alim atau ketergelinciran seseorang ahli sunnah, dibedakan dengan sahibu hawa, itu juga hikmah.
Model yang tergelincir tadi seperti para imam-imam ahlu sunnah yang sudah kita sebutkan. Abu Ja'far At-Tahawi punya ketergelinciran. Ibnu Hajar, Imam Nawawi punya ketergelinciran. Demikian pula Ibnu Al-Arabi Al-Maliki punya ketergelinciran dan lain-lain. Termasuk Imam Syaukani punya ketergelinciran. Siapa yang selamat dari ketergelinciran? Sebaliknya sahibu hawa yang memang tidak memiliki ilmu, sekolahnya sekolah umum, setelah itu melanjutkan ke Eropa, pulang nulis tafsir. Terus mau dimaklumi dari sisi mana? Kita akan katakan dia tergelincir dalam beristihad. Beristihad? Apa pantas dia beristihad? Siapa itu? Said Qutb. Tidak pernah belajar agama. Maaf, tidak pernah belajar agama di sekolah Islam atau di kampus Islam seluruh dunia. Tidak pernah. Belajarnya di Eropa dan bukan belajar agama, belajar urusan dunia. Pernah lihat fotonya? Pakai karfetta, pakai dasi, kupu-kupu. Betul-betul tidak ada bahan untuk beristihad. Setelah itu di penjara nulis kitab tafsir fi Dhilalil Quran. Tafsir. Kata beberapa ulama dan termasuk guru saya, ini bukan tafsir, ini buku Said Qutb. Buku, bukan tafsir, karena isinya barakallahu fikum semua penyimpangan ada. Kata Syekh Rabi', semua penyimpangan ada. Wahdatul wujud ada di dalamnya. Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah ada di dalamnya. Pemikiran Khawarij banyak di dalamnya. Pemikiran Sufiyah ada di dalamnya. Kok bisa? Padahal Sufiyah dengan Mu'tazilah bertentangan. Ini mementingkan akal, ini mementingkan perasaan. Kok dua-duanya ada? Iya. Giliran bicaranya tentang masalah-masalah yang tidak masuk akal, dia katakan di dalam tafsir. Dan ini sudah saya baca sendiri, membuktikan kalau benar-benar dia berkata seperti itu. Di dalam tafsir Al-Falaq, hampir semua kitab tafsir menyebutkan sebab turunnya An-Nas dan Al-Falaq adanya ketika Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin Al-Asam. Betul? Said Qutb mengatakan tidak mungkin Rasulullah SAW disihir, dan hadis ini bertentangan dengan akal. Marayukum, bagaimana pendapatmu? Maka barakallahu fikum, orang-orang yang seperti Hasan al-Banna yang alirannya Sufiyah Hasafiyah, atau Tilmisani yang sejenisnya, atau Said Qutb dan lainnya, maka mereka ini barakallahu fikum ashabul ahwa, sahibu hawa, hanya memikirkan perkara yang menurut dia baik, menurut hawa nafsunya baik, maka dia kerjakan. Digiring murid-muridnya ke kuburan, kemudian diajarkan nyanyi anasik di kuburan tadi. Kalau istilah Nasrani, lagu-lagu kudus, nyanyi di kuburan. Habis nyanyi kemudian tawassul. Apakah ini adalah ahlu sunnah yang tergelincir? Min awwali wahlah, dia bukan ahlu sunnah. Dari awalnya memang bukan ahlu sunnah. Sufiyah, Hasafiyah, apalagi barakallahu fikum Sa'id Hawa, Khawarij dan seterusnya. Sehingga ini menjadi poin tersendiri. Bedakan yang tergelincir padahal dia ahlus sunnah dengan menunjukkan bukti-bukti prinsip-prinsip awalnya ahlus sunnah. Yang ini ahlul ahwa dari awalnya. Yang berikutnya adalah hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu barakallahu fikum secara makna lafaz, makna kalimat adalah tepat. Tepat. Sehingga ketika engkau berbicara harus tepat. Kapan kamu harus lembut, kapan kamu harus keras, tepat pada waktunya, tepat pada keadaannya. Wah, ini susah. Nah, susah.
harus dengan ilmu. Sehingga beberapa ulama menyatakan hikmah adalah ilmu. Hikmah adalah ilmu. Karena tidak mungkin orang bisa bersikap hikmah kecuali dengan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti hikmah ini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Allah perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dengan yang lebih baik. Ada 3 maratib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. 3 maratib, Allah ajarkan 3 maratib li 3 aqwamin. 3 urutan untuk 3 golongan. Golongan orang-orang yang memang cinta kebenaran, suka kebenaran, maka cukup diajari dengan hikmah. Qala Allah, qala Rasul. Dengan hikmah, ini dengan ilmu, ajari ilmu. Sampaikan, mereka akan terima. Golongan kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah secara makna, adalah golongan orang yang tenggelam dalam laghun, tenggelam dalam kejelekan, tenggelam dalam kesia-siaan. Tetapi kalau mereka tahu kebenaran, bisa jadi mereka akan ikut. Maka yang kedua ini didakwahi dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik adalah targhib wa tarhib. Targhib dengan ghain dan tarhib dengan ha. Targhib wa tarhib. Targhib itu diberi semangat dengan memberitakan berita-berita gembira, diberitakan dengan jannah, ampunan Allah, maghfirah, dan seterusnya, sehingga mereka semangat ingin mendapatkannya. Tarhib sebaliknya, diancam dengan ancaman-ancaman azab, ancaman neraka, kemurkaan Allah, bencana yang akan Allah timpakan. Wattaqu fitnatan, takutlah kepada satu bencana yang la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi akan menimpakan bencana tadi merata. Ini ancaman-ancaman tarhib. Diberi tarhib, iming-iming yang menarik, dan diberi peringatan yang mengerikan. Mudah-mudahan mereka akan terima. Yang ketiga, jenis orang-orang yang memang tidak suka kebenaran. Jenis orang-orang yang memang benci tentang kebenaran karena termakan dengan pola pikir yang salah. Apakah pola pikirnya aklani, atau pola pikirnya seperti sufiyah dan sebagainya. Orang-orang yang jenis ini, jadilhum billati hiya ahsan, bantah subhatnya. Tetapi lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala, jadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan yang lebih baik. Apa bantahan yang lebih baik? Bantahan dengan ilmu, bantahan ilmiah, bantahan dengan hujjah, bantahan dengan dalil-dalil, dengan qala Allah, qala Rasul, dengan aqwalis salaf. Bukan bantahan isinya caci maki. Mereka jelek, mereka begini, mereka begitu. Caci maki. Itu enggak baik. Bahkan dikhawatirkan mengajarkan kejelekan pada kaum muslimin. Oh, ustaz juga boleh mencaci maki, saya juga boleh mencaci maki. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Billati hiya ahsan ay bil ilm wal hujjah wal bayan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti berdakwah dengan hikmah adalah berdakwah dengan ilmu. Ini barakallahu fikum terkandung dalam ayat lain. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku. Allah suruh nabinya mengikrarkan, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah.
didasari basirah, ilmu yang sangat meyakinkan. Dan hikmah, barakallahu fikum, mengajarkan agar kita bersikap lembut. Ini fil asl, hukum asalnya. Kalau bisa dengan kelembutan, ada apa dengan marah-marah? Ini hikmah. Ini namanya hikmah. Kalau bisa dengan kelembutan, kenapa harus marah-marah? Kenapa harus maki-maki? Kenapa harus jerit-jerit? Sampaikan dengan lembut. Ya akhi, ini sahih, ini benar, ikutilah. Ya akhi, ini salah, tinggalkanlah. Dengan cara-cara yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Karena dengan sebab rahmat dari Allah, engkau bisa bersikap lembut pada mereka. Kalau engkau bersikap kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari kamu. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Karena rahmat Allah lah, wahai Rasul, engkau bisa bersikap lembut pada mereka. Kalau saja engkau kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, mintakan ampun untuk mereka, wasyawirhum, dan ajaklah mereka musyawarah dalam urusan-urusan dunia. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau engkau sudah bertekad, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah bersikap lembut dan diperingatkan jangan bersikap kasar dan keras hati. Lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari kamu. Kemudian dicontohkan oleh Allah dengan perintah berikutnya, maafkan, maklumi. Dalam ayat lain dikatakan wa'fu anhum wasfah, maafkan dan maklumi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil mengatakan berbagai macam ucapan-ucapan jelek, ucapkan salama. Maknanya ucapan yang menyelamatkan mereka, seperti semoga Allah kasih hidayah mereka, itu ucapan salam. Atau benar-benar ucapan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, berikan salam pada mereka, semoga mereka diselamatkan. Sedangkan ma'assalama artinya kita meninggalkan mereka. Fahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga berkata, maka rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu jadi indah, dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu jadi jelek, jadi syin, tidak indah lagi. Tadinya terlihat indah, Masya Allah, tutur katanya baik, ucapannya sopan, tingkah lakunya juga sungguh mengagumkan. Tiba-tiba ketika emosi lupa dengan semua itu tadi, ucapannya kasar, sikapnya kasar. Lan faddu min hawlik, maka mereka pun bubar meninggalkannya. Melihat dia menyeret-nyeret istrinya dan mencambuk istrinya di tengah jalan, memukulnya, seluruh kampung tahu, akhirnya mereka menjauh. Kok begini? Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal istrinya sendiri. Apalagi kalau orang lain yang diperlakukan kasar seperti itu, bubar dakwah, hancur dakwah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang Badui yang kencing di masjid.
Kurang ajar sekali kan? Kencing di masjid. Tapi masjidnya tidak seperti ini. Masjidnya masih dari tanah yang dibatasi sekelilingnya dengan tanda, dengan batu. Dan kemudian di depannya ada sakaf, ada atap dari rumbai-rumbai daun kurma. Hanya begitu saja. Mereka semua marah. Para sahabat marah karena Allah. Baitullah dihinakan oleh orang ini, orang Badui, orang kampung, yang tidak tahu ini tempat apa. Ya, harap maklum kan. Maka Nabi menyatakan da'uh, la tuzrimu. Da'uhu, biarkan dia. Jangan kalian tuzrimu, jangan putuskan kencingnya. Kalian semua pernah kencing. Bagaimana kalau stop tengah-tengah? Ya. Ima sakit, wa ima kemana-mana. Jibrat, iya kan? Malah semakin luas najisnya di mana-mana. Kalau dibiarkan hanya satu tempat saja. Ini khonibina azakumullah, Nabi mengajarkan yang paling lembut. Biarkan dia sampai selesai. Setelah selesai dipanggil. Inna hadzal masjid. Sesungguhnya ini masjid tidak layak untuk kotoran, buang air besar atau buang air kecil. Ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat dan tilawatil Quran. Badui tadi kagum dengan Rasulullah SAW. Semua marah, ini kok enggak? Wallahi, kata si Badui tadi, engkau lebih baik dari mereka semua, katanya. Kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, ampuni aku dan Muhammad saja, jangan ampuni yang lain. Salah lagi. Ini kesalahan yang kedua. Mengapa? Ya jahil orang Badui. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lain. Kata Nabi SAW, idzan dhayya'tal wasi'. Masih lembut. Kalau doanya seperti itu, engkau menyempitkan rahmat Allah yang luas. Idzan dhayya'tal wasi'. Kalau begitu, engkau menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas. Kalau rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmati siapapun. Jadi sempit. Falamma faquha. Di dalam riwayatnya disebutkan ketika dia semakin faqih, semakin paham agama, dia berkata, sungguh demi Allah, aku tidak pernah mendapati guru sebaik Rasulullah SAW. Gak pernah mendapatkan satu guru pengajar yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Ini khonibina azakumullah hikmah. Rasulullah SAW pernah ditarik bajunya oleh Badui juga, sehingga lehernya sampai memerah karena pakaian yang dipakai Rasulullah SAW kasar. Bukan pakaian yang lembut, pakaian yang kasar. Ditarik dan mengatakan, had, berikan padaku harta yang Allah berikan padamu, harta Allah yang ada padamu. Berikan padaku harta Allah yang ada padamu. Apa sih sesungguhnya? Minta zakat. Saya ini miskin, berhak mendapatkan zakat. Itu saja. Cuma kasarnya bukan main. Karena Badui hidupnya dengan unta, sapi, kambing, hidupnya di Badu, di Badiah. Rasulullah SAW tersenyum, bukan marah. Padahal para sahabat sudah jengkel dengan orang ini. Dipanggil ke rumahnya, diberi cukup, kurang, diberi pakaian, diberi makanan, diberi kurang, tambah lagi, cukup, kurang, tambah lagi oleh Nabi, cukup. Dipandang wajah Nabi, engkau orang yang paling baik di antara orang yang aku temui seumur hidupku. Dia pulang ke kaumnya, mengumumkan, wallahi aku bertemu dengan orang yang paling baik selama hidupku. Gak pernah aku temui orang lebih baik dari dia. Ikutilah dia. Berbondong-bondong datang, ikut Rasulullah SAW masuk Islam. Karena apa diantaranya? Apa sebabnya? Karena Allah memberikan hidayah pada mereka. Dan kemudian karena sebab akhlak dan adab Rasulullah SAW pada mereka, sehingga mereka serta-merta masuk Islam.
Ikhwan ibn a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau saatnya harus marah, ya tentunya diperlukan marah. Tetapi marahnya Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari kebenaran. Hati-hati. Jangan karena marah kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang salah, kalimat-kalimat yang bahkan batil. Orang bukan Yahudi dibilang Yahudi, Yahudi, dia bukan Yahudi. Jelas-jelas turunannya sama sekali nggak ada turunan setitik pun darah Yahudi. Ya salah. Barakallahu fiikum. Apalagi julukan-julukan kekafiran. Siapa yang mengatakan pada saudaranya ya kafir, maka akan mengenai salah satunya. Imma dia benar-benar kafir, kalau tidak kembali sama orang yang mengucapkan ya kafir. Ini mengerikan sekali, barakallahu fiikum. Sehingga ketika seorang anak muda yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, talibul ilm, mencatat semua ucapan Nabi, catat semua. Ada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang melihatnya. Kamu tulis semua ucapan Nabi? Wa huwa insan yatakallam fi ghadabin wa ridha. Dan beliau manusia, bisa bicara ketika marah, ketika ridha. Kamu tulis semua? Iya. Ditegur. Maka beliau Abdullah ibn Amr bin As datang kepada Nabi. Anaknya sahabat Amr bin As. Berarti anak muda memang. Ya Rasulullah, inni kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu minka fanahatni Quraisy wa qala innaka basharun yatakallam fi ghadabin wa ridha. Ya Rasulullah, aku menulis semua yang kau ucapkan, tapi orang Quraisy melarangku dan berkata bahwa engkau manusia, berbicara kadang marah kadang ridha. Fa auma'a bi asbu'ihi ila fihi. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya, kemudian berkata, uktub walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq. Tulislah, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Apa maknanya? Maknanya fi ghadabin wa ridha, tetap kebenaran. Tulis semua, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Ma kharaja minhu illa haq. Enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Lihat ilatnya tadi melarang. Alasannya, dia manusia, kadang-kadang bicara marah, bicara ridha. Masa kamu catat semua? Catat semua, kata Nabi. Tulis semua. Maka aku pun menulis. Dan tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali aku dan Rasulullah SAW. Dan ini hikmah membedakan Al-Quran dari hadis. Mengapa? Semuanya menulis Quran. Kata Nabi, jangan tulis selain Quran. Maka seluruh para sahabat mencatat Quran. Tetapi anak muda ini ketika lapor, tetapi alasannya salah. Alasannya karena engkau berbicara kadang marah kadang ridha. Marah ataupun ridha enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Qanadina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika ada seseorang yang memakai cincin emas di tangannya, Rasulullah SAW menarik cincin tadi dan melemparkannya jauh-jauh sambil berkata kepadanya, ya'mad ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadih. Apakah salah seorang kalian sengaja mengambil bara api diletakkan di tangannya? Laki-laki tidak boleh pakai emas. Maka ketika ada seseorang yang pakai emas, Nabi marah kepadanya. Bukankah sudah tahu kalau laki-laki enggak boleh memakai emas? Apakah sengaja-sengaja bara api engkau letakkan di tanganmu? Ini kebenaran. Karena ancaman pelanggaran ini neraka. Ikhwanuddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, lihat ada tirai yang memiliki gambar makhluk hidup. Nabi berhenti, nggak mau masuk. Dalam riwayat Nabi merobeknya sambil berkata, asyaddan nas adaban yaumal qiyamah al-musawwirun alladzina yudahuna Allah atau yudahuna bi khalqillah atau kama qala fi riwayah. Aisyah ketakutan, gemetar, ya Rasulullah, aku bertaubat pada Allah, aku minta ampun kepada Allah, apa salahku? Sebelum Rasulullah SAW marah, ketika diam, nggak mau masuk, ya Rasulullah, apa salahku? Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta maaf kepadamu, apa salahku? Kata Rasulullah SAW ini, sambil dirobek, dicabut, dan berkata, pembuat gambar-gambar ini diazab nanti yaumul qiyamah dan akan dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu bikin ini. Ikhwan fillah azakumullah. Hadis ini barakallahu fikum sahih dalam riwayat Bukhari. Apakah kita mau bergampang-gampang dalam masalah gambar makhluk itu? Oh, enggak apa-apa. Karena sekarang ada darurat, ada hajat. Para a'immah, para ulama, dakwahnya, ilmunya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bighairi suwarin wala videohat, kata Syekh Rabi rahimahullah. Dakwahnya para imam menyebar ke seluruh dunia, tidak pakai gambar-gambar, tidak pakai video. Asyaddun nas adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Ini contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW marah, tapi ucapannya tetap hak, tetap hak. Bahkan ada seorang yang memakai pakaian dengan warna yang dilarang, yaitu mu'asfar, warnanya seperti za'faran, biasa dipakai perempuan. Warnanya kuning langsat, baunya harum. Sehingga kalau perempuan pakai itu, nanti kulitnya bagus, kuning langsat, dan kalau dicium wangi. Barakallahu fikum. Ada satu orang memakai baju yang dicelup dengan itu. Bayangkan. Maka Nabi ketika melihatnya, Nabi menyatakan, "A'ummuka amaratka bihadza?" Ibumu yang nyuruh kamu pakai pakaian ini. Ini teguran keras sekali. Karena biasanya orang-orang Arab malu kalau dikatakan anak ibu. Orang-orang Arab, rijal, laki-laki, malu kalau dikatakan kamu anak ibumu, malu. Gengsi, saya ini anak bapak saya, laki-laki. Tetapi Nabi menyatakan, "Ummuka amaratka bihadza?" Kamu ini suruh ibumu pakai pakaian seperti ini. Aku katakan, kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, aghsiluha, ya Rasulullah, apakah aku cuci? Bal ahriqhuma, bahkan bakar keduanya. Habis suruh bakar. Kata para ulama, itu karena kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakar. Ikhwan fillah azakumullah. Saatnya beliau lembut, beliau paling lembut. Tetapi ya wailah, kalau engkau membuat barakallahu fikum yang membuat Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW bisa marah. Masuk ke benteng Yahudi. Ya abna'ul qirdah wal khanazir, wahai turunan kera dan babi-babi. Mengapa? Di dalam Al-Quran yang dikutuk jadi kera dan babi adalah mereka. Atau kalau bukan turunan disebutkan dengan saudara, wahai kerabatnya kera dan babi-babi. Ya, ini nenek moyang kalian dulu pernah ada yang dikutuk jadi kera dan babi. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum asalnya dengan sikap lembut, sikap bijak, sikap yang masya Allah bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Tetapi
Kalau diperlukan marah, perlu. Misalnya orangnya bukan tidak tahu. Kalau tadi kan Badui tidak mengerti, tidak tahu. Ini bukan tidak mengerti, bukan tidak tahu. Sudah tahu, sudah mengerti. Maka pantas untuk ditegur lebih keras. Ternyata sudah ditegur, masih melakukan lagi, volumenya ditambah lagi, lebih keras lagi. Ternyata lebih keras lagi, ada hukuman yang perlu ditimpakan kepadanya. Jauhi mereka. La tusallim alaih. Jangan beri salam mereka. Apakah ini bid'ah? Tidak. 3 sahabat yang tidak ikut berjihad, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan 2 sahabatnya, bukan ahlul bid'ah, bukan ahlul bid'ah. Hanya saja qadarullah, yang satu sudah mau berangkat, kemudian ada yang ketinggalan, dia kembali di rumahnya, ternyata istrinya sudah menyiapkan rumah untuk di kebun kurma, apa namanya, yang hanya rumbai saja dengan, dan itu dibasahin pakai air, sehingga duduk itu sejuk. Sudah siapkan makanan. Nanti saya bisa nyusul. Tapi ternyata mundur akhirnya sudah terlambat. Qadarullah barakallahu fikum. Tetapi tetap salah kan? Nabi SAW diberitahu oleh Allah SWT beberapa orang yang memang menyusul dan beberapa orang yang memang benar-benar tidak berangkat. Ketika ada debu berterbangan dari jauh, kata Nabi, kun Aba Khaythama. Mudah-mudahan itu Aba Khaythama. Betul, Abu Khaythama menyusul. Sampai jam berapa? Sampai kemudian kejadian 3 orang sahabat yang tidak ikut perang. Nabi kembali, munafikin bersumpah dengan nama Allah, wallahi saya punya udzur. Ya Rasulullah, demi Allah saya punya udzur. Ya Rasulullah, demi Allah, semuanya bersumpah. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Adapun 3 sahabat tadi karena mukmin tidak mau menambah kesalahannya dengan kesalahan kedua, yaitu bersumpah. Kata orang-orang, ngomonglah, pasti akan diterima. Beralasanlah, pasti akan diterima oleh Nabi. Enggak, aku enggak akan beralasan. Aku enggak akan mengikuti kesalahanku dengan kesalahan yang berikutnya. Ya Rasulullah, aku benar-benar salah. Aku keliru. Dan aku menyesal. Maka dihukum oleh Nabi. Sampai berapa puluh hari Ka'ab bin Malik di rumah menangis terus-menerus. 2 sahabatnya juga sama, terus menangis. Hanya saja Ka'ab bin Malik kadang-kadang datang ke masjid, duduk paling depan, di belakang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, langsung mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dilihat bibirnya, dilihat jenggotnya. Kalau bibirnya nggak kelihatan, jenggotnya kelihatan. Kalau menjawab waalaikumsalam, itu goyang-goyang jenggot. Tidak dijawab, kembali menangis lagi. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu laqad taaballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil 'usrah ila akhirih, sampai pada kalimat wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu, dan kepada 3 orang yang ikut perang. Barakallahu fiikum. Ini hikmah. Semuanya tidak keluar dari hikmah. Kapan perlu kelembutan, kapan cukup dengan kelembutan, ya cukup. Ngapain harus pakai sikap-sikap keras, marah dan sebagainya? Gak perlu. Tetapi kalau perlu ditegur lebih keras, tegur lebih keras. Dan ini barakallahu fikum harus tepat. Bagaimana caranya supaya tepat? Dengan ilmu. Orang yang bagaimana yang disikapi dengan sikap lembut, dan orang yang bagaimana yang perlu ditegur dengan keras. Tadi sudah tergambar, kalau dia badui, orang awam, orang bodoh, nggak mengerti, ya banyak maklum pada mereka.
Tetapi kalau orang yang sudah lama ngaji, dia sudah mengerti, sudah tahu, ditegur dengan keras, insya Allah nggak lari. Insya Allah nggak lari. Bahkan Nabi pernah menegur sahabat dengan menyatakan, afattanun ant? Apakah engkau menjadi tukang fitnah? Baca surat ini, baca surat itu. Mengapa? Karena sahabat yang mulia tadi saking semangatnya beribadah, membaca Al-Quran panjang, sholat subuh lagi. Ada pekerja-pekerja yang dia harus berpagi-pagi supaya jangan kesiangan, matahari akan panas sekali. Lepas dari jamaah, sholat sendiri, pergi. Yang lain berkata, munafik itu. Kata beliau, tidak, aku bukan munafik, aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Dilaporkan, ya Rasulullah, aku begini, ana ashabun nawadih. Ashab nawadih, aku ini pekerja di kebun. Kalau kesiangan aku nggak kuat panasnya. Sedangkan fulan membacanya panjang sekali, sampai hampir terbit matahari. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada imam tadi, afattanun ant? Apakah engkau menjadi tukang fitnah? Tukang fitnah ini menyebabkan orang akhirnya nggak mau ke masjid karena takut kepanjangan. Nanti panjang kayak kemarin. Ini jadi fitnah. Iqra bikadha. Yang dianjurkan surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Surat barakallahu fikum yang segitulah. Tidak perlu terlalu panjang. Dan ini kembali tadi hikmah. Nabi marah pada orang yang tepat. Nabi memaafkan, memaklumi pada orang yang tepat. Ila akhiri. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.